saudara, saya percaya kabar kita semuanya pasti luar biasa. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan atas setiap kita luar biasa satu minggu ini, amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, mari datanglah ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur, ke pelatarannya dengan hati yang bersukacita. Biar pagi hari ini kita bawa korban persembahan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita sama Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. God is good all the time. God is good all the time. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami nyatakan syukur kami di hadirat-Mu. Kami nyatakan Engkau baik, sangat baik, sungguh baik bagi kami ya Bapa. Melewati setiap apapun ya Tuhan yang saat ini sedang kami alami. Satu hal yang kami percaya, tangan-Mu terus menopang kami. Tidak akan pernah
Engkau ya Bapa. Engkau rindu memakai kami lebih lagi sesuai dengan rencana dan maksud-Mu yang mulia atas hidup kami ya Bapa. Sebab kami milik-Mu. Kami milik-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang berdiri di depan kami, mendahului kami ya Bapa, berperang bersama-sama dengan kami, melewati hari-hari yang semakin jahat ini ya Tuhan. Sampai pada akhirnya ya Tuhan, kami akan terus berdiri teguh sampai kami menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau yang menjadi kekuatan dan bagian kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu adalah kekuatan kami. Pagi hari ini kami terus mau bersorak bagi nama-Mu yang ajaib. Sebab Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang benar, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau perkasa. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Yang percaya, saudara yang di rumah katakan amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi dan Allah kita yang besar.
siapkan hati kita saudara. Kita akan sambung firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi?
Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami telah masuk hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat dimensi yang baru membuat kami dapat melihat perkara-perkara yang gaib dalam perjalanan rohani kami menjelang kedatangan-Mu. Kuatkan, teguhkan semua jemaat-Mu yang di rumah-rumah, bahkan yang menonton video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mendengarkan firman-Mu.
urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, bahkan semua yang menonton video ini. Bagaimana kabar saudara? Tetap sehat, kuat, semangat. Saya percaya saudara yang di rumah masih tetap semangat. Apapun keadaan, karena kita mengandalkan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, yaitu Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan buat saudara. Beginilah firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Ini adalah bagaimana kisah perjalanan Israel dipanggil Tuhan dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Dalam pemimpinan Musa tidak akan sampai ke Kanaan, digantikan oleh Yosua. Jadi firman Tuhan ini diteguhkan kepada Yosua karena memang benar-benar nyata akan bangsa itu dibawa kepada tanah Kanaan. Tapi pertanyaannya adalah sangat sulit karena ada peperangan yang dahsyat dan musuh untuk masuk garis finish tanah Kanaan, musuhnya kuat. Sehingga Tuhan ingatkan kepada Yosua, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu adalah itu berbicara tentang kita harus selalu latihan. Kita harus selalu energi. Bagaimana supaya energi? Kita harus melatih diri kita. Demikianlah orang Israel untuk masuk ke Kanaan dilatih beribadah supaya mereka berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Saya percaya saudara dan saya mau berhasil dan beruntung. Tapi yang pertama dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selalu berlatih. Kita seperti tentara saudara, selalu berjaga-jaga setiap hari latihan. Kenapa? Karena mewanti-wanti musuh. Kita juga di dalam perjalanan kita masuk tanah Kanaan, yaitu sampai ke rumah Bapa. Ada janji-janji Tuhan yang akan dilepaskan bagi kita. Di dalam keadaan COVID-19, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan pulihkan kita. Ini sulit dicerna oleh paradigma kita. Tetapi kalau Tuhan katakan, berarti itu benar. Itu yang dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Perhatikanlah hukum-hukum, petunjuk-petunjuk Tuhan. Ini karena ini adalah rumit. Kita perlu bertindak hati-hati supaya kita berhasil dan beruntung. Harus hati-hati. Amin. Makanya kita harus baca firman Tuhan, senantiasa bertindak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau Tuhan tidak bilang jangan menyimpang, saudara, lurus saja. Nah, kita lihat saudara bahwa bangsa Israel dituntun oleh Tuhan oleh tiang awan dan tiang api. Pada waktu siang ada awan menuduki mereka karena panas.
Pada waktu malam ada tiang api karena dinginnya gurun padang pasir. Dan ada mukjizat selama 40 hari tidak pernah menabur. Tapi Tuhan sertai. Saya mau katakan buat saudara, sekalipun pekerjaanmu terganggu, percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan. Sekalipun adalah tidak ada beras di rumah, percaya saja kepada Tuhan. Yang keempat, selalu perkatakan firman. Perkataan kita harus sesuai dengan firman. Jangan saudara berkata oleh karena keadaan. Jangan saudara berkata oleh situasi. Tapi perkataanmu sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan kepada Yosua? Adalah berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, saya mau katakan buat saudara, keadaan yang tidak baik ini, Tuhan menyertai kita. Bilang kepada istrimu dan anak-anakmu, Tuhan menyertai kita, Pak. Kita harus andalkan Tuhan. Yang kelima, renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu senantiasa di dalam pikiran kita. Itu senantiasa di hati kita. Kemana-mana pun kita ingat firman Tuhan. Makanya kita gak boleh, kalau baca firman Tuhan itu sekarang baca, besok baca. Bagaimana mau tinggal dalam renungan kita? Firman Tuhan itu senantiasa masuk dalam hati kita. Waktu iblis berkata, waktu keadaan berkata, kita tidak pakai itu. Kita tidak pegang itu, yang kita peganglah firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan bahwa kita itu adalah tahun dimensi yang baru. Tuhan membawa kita dalam dimensi yang baru. Di situ juga Allah ada di situ. Tuhan akan membawa kita adalah hal-hal yang profetik, yang tidak bisa mengerti oleh manusia. Tapi saya percaya buat saudara, jika saudara merenungkan firman itu siang dan malam, saudara akan melihat mujizat. Saya berdoa kepada Tuhan begini, saudara. Bapak, aku bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena aku tahu Tuhan Engkau dalam aku hari ini, mujizat pasti menyertai aku. Kita harus selaraskan perkataan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Kita harus berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Jadi kalau kita firman Tuhan beserta kita, lihat kekuatanmu melimpah. Amin. Jadi kita masuk dalam perjalanan sekalipun sulit, Tuhan menyertai kita. Kita lihat bangsa Israel dituntut Tuhan, keadaan sulit, tapi kita lihat saudara, banyak mereka tidak mengerti sehingga mati di padang gurun. Saya mau katakan buat saudara, jika saudara tidak mengikuti tuntunan Tuhan, saudara mati di dalam keadaan. Jangan mati dalam keadaan, tapi peganglah firman Tuhan. Buat itu dalam hati dan pikiran kita setiap saat. Amin. Amin, saudara. Kita akan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita perjamuan kudus. Mari arahkan hatimu. Ingat pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Telah kulihat, amin, kasih-Mu, Kau menderita di hatiku. Yes, Lord. Dengan darah-Mu dan selamatkanku. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kau mati bagi kami.
sebelum kita perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mungkin saudara ya, apa yang dalam hatimu, mungkin saudara melakukan dosa. Ini saatnya sebelum kita perjamuan kudus, aku hidup sama, minta ampun secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Yes Lord. Semua yang di rumah-rumah, mari hargai Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Ini di dalam kami menyembahmu. Luar biasa kasih-Mu.
Makasih Tuhan. Tuhan sudah lawat kami, Tuhan sudah pulihkan kami, Tuhan sudah penuhi kami. Kami siap Tuhan menanti-nanti kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami akan memberi yang terbaik dan mengembalikan milik kepunyaan-Mu, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih mujizat, perkara yang dahsyat, hal-hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di depan kami Tuhan. Makasih. Yang di rumah-rumah berkati Tuhan, yang di rumah-rumah sembuhkan, pulihkan mereka. Yang menonton video ini, Engkau dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang di rumah-rumah, tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus pasti akan membawa kita untuk masuk dalam dimensi yang baru. Amin. Haleluya, kita sungguh diberkati sekali oleh pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Amin. Memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang memisahkan kambing dengan domba. Hari-hari pengudusan. Supaya apa? Supaya hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang kudus, yang sempurna, yang bisa jadi mempelai Tuhan. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sama-sama kita berdoa saudara, sehati kita sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 2-3 orang yang bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mendengar seruan doa kita. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari perkenanan Tuhan, hari kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami bisa memperbaiki diri kami Tuhan, berlari menuju panggilan-Mu Tuhan, berlari bertahan Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu ya Bapa. Beri kami kekuatan Tuhan, beri terus kami keteguhan hati, untuk kami setia akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih ya Roh Kudus. Terus penuhi hati kami Tuhan, penuhi bejana hati kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat Indonesia ya Bapak. Terima kasih buat progres yang baik yang Tuhan berikan untuk bangsa kami. Kesembuhan demi kesembuhan atas bangsa kami sudah terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Zona-zona merah sudah mulai menjadi zona hijau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau perkatakan terus, kami akan tetap bertahan di dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Walaupun mulai sudah ada tatanan new normal ya Tuhan, tapi kami mau terus tetap bertahan, tetap setia akan Engkau. Karena kami tahu Engkau menyertai kami ya Bapa. Karena kami tahu sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tertidur. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Biar di situasi new normal saat ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus bekerja, memenuhi, membasahi, menghujani
Presiden, Wakil Presiden, buat staf khusus, jajaran menteri, anggota DPR, semuanya Tuhan, bahkan pemerintahan sampai tingkat desa, kecamatan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, melawat mereka semua, para pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih dan tentukan. Terima kasih Tuhan, berikan otoritas pewahyuan lebih lagi atas hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kesatuan hati ya Tuhan, hikmat marifatmu ya Bapa atas hambamu lebih lagi. Roh yang takut akan Allah atas hambamu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlebih dahulu akan memanggil hamba-hambamu ini, para pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan, untuk menjalankan perintah-perintah-Mu di setiap daerah-daerah. Engkau akan mengerjakannya Bapa, dan tidak ada seorang pun yang akan dapat menggagalkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami angkat tangan kami arahkan hati kami berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan. Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakilnya Tuhan. Pemimpin rayon kami Bapak Samuel Harnadi beserta 3 wakilnya Bapak. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, biar kiranya api Roh Kudus terus membakar mereka, untuk terus tetap mereka bertahan setia akan panggilan-Mu, setia pegang mendengar suara-Mu, apa yang Kau sampaikan hari-hari ini bagi Indonesia, bagi Kota Bekasi ya Tuhan. Laksanakan apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa atas mereka. Segala nubuatan ini dapat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terus berikan mereka kekuatan, kasih setia-Mu, perlindungan Allah atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat gembala jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Jota Kambunan Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan, beserta Ibu Gembala kami ya Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu. Terima kasih Kau sudah taruh hati yang taat dan setia untuk mendengar, untuk selaras dengan Engkau ya Tuhan. Lebih lagi ya Bapak, singkapkan hal-hal yang ajaib, singkapkan hal-hal yang ilahi atas hamba-Mu ya Bapak. Engkau akan membawa hamba-Mu makin naik, menjadi history maker buat Kota Bekasi, menjadi history maker buat Kalimantan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberikan Roh-Mu 2 bagian atas hamba-Mu, yang berarti pengurapan ganda, pengurapan yang ganda atas hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan, apa yang menjadi nubuatan untuk hamba-Mu ini kerjakanlah ya Bapak, genapi ya Bapak sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan yang melimpah yang daripada hamba-Mu mengalir buat setiap kami para pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami diakon-diakones, pakai setiap kami ya Tuhan, saat kami akan mulai ibadah di tempat ini ya Bapak. Kami akan terus bergerak maju ya Tuhan. Terobosan breakthrough yang baru akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan kesehatan Tuhan, perlindungan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta keluarganya, seluruh keluarga besarnya aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan ke seluruh keluarga pengerja, bahkan jemaat Tuhan, aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau pelihara kami ya Tuhan. Engkau pelihara, Engkau cukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan, setiap pergumulan mereka, setiap masalah mereka. Kami berdoa, kami membela mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan pribadi-Mu atas mereka ya Bapa. Kami berdoa, taruh hati-Mu yang besar atas mereka. Taruh Tuhan perkataan-Mu yang ajaib atas mereka ya Tuhan. Kami patahkan, kami tolak, kami singkirkan segala roh-roh ketakutan, roh-roh yang tidak mempunyai pengharapan, roh-roh gelisah
terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami sudah sehidangan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas karya-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan selesai ibadah kami, namun kami tahu Tuhan pekerjaan-Mu ya Roh Kudus tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Kami akan terima berkat daripada hamba-Mu daripada Engkau melalui hamba-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku, berikan dan Mari semua yang di rumah-rumah, angkat hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat, anugerah, kasih, damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis, yaitu Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran, bahkan akan membawa kita bertemu dengan Yesus yang akan bermain. Bahkan kita akan bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship